Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pematerian yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sesi 4 dengan materi yang masih sama tentang apa ya tadi saya lupa. Manajemen pembelajaran Iya, jarak manajemen jauh. implementasi penilaian dan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua dengan manajemen pembelajaran jarak jauh di sekolah. Baik, langsung saja saya persilahkan ke moderator Ibu Fitri, silakan. Baik, terima kasih Bu Femi Sylvia Indrani SPD selaku host kita di sesi keempat ini. Saya Fitriana Sulistianingrum sebagai moderator dan narasumber kita Ibu Lina Kristanelina MPD yang nanti akan menyampaikan tentang manajemen pembelajaran jarak jauh di sekolah ya Ibu ya. Saya berikan deskripsi singkat tentang Ibu Lina. Ibu Lina ini adalah guru matematika di SMA Negeri 12 Bandung. Kebetulan kami bertiga ini semuanya berasal dari SMA Negeri 12 Bandung. Selain sebagai guru matematika, Ibu Lina juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang connecting. Sebentar di bidang kurikulum. Emai. Ya. Assalamualaikum. Frau. Orang-orang bahasa teh hebat. Ya. Gimana? Langsung aja. Assalamualaikum. Ulang lagi aja moderatornya sama Bu. Ya. Femi. Atau langsung aja Ibu aja? Oh, sama Femi aja moderatornya, Bu. Suaranya Bu Fitri putus-putus, Bu. Iya, Teh, di backup dulu aja. Bu Fitri. Halo, ya. Terus maaf juga, mungkin suara Femi. Femi, kalau suara dari Ibu putus enggak? Suara Ibu lancar. Suara Ibu ada, tapi ke Feminya putus-putus, Bu. Udah langsung aja ya waktunya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu, langsung aja silahkan. Langsung aja ya. Ya, silahkan Ibu dimulai paparannya. Bu Fitri. Ya. Ya. Terima kasih Bu Fitri sebagai moderator. Maaf Ibu, sinyalnya. Dan juga Bu Femi yang sebagai host juga terima kasih kesempatannya. Ini saya perkenalkan, saya Lina Kristanelina dari SMA Negeri 12 Bandung. Ya. Menyampaikan tentang manajemen pembelajaran jarak jauh di sekolah. Ya. Pengelolaan pembelajaran jarak jauh di sekolah. Tentunya setelah kita mendapatkan surat edaran baik dari Gubernur Jawa Barat, Menteri Pendidikan, juga dari Dinas Pendidikan Jawa Barat bahwa diputuskan mulai tanggal 13 Maret
itu bahwa siswa pembelajarannya dialihkan ke rumah. Nah, dengan waktu yang singkat itu, tentunya kita harus mencari strategi seperti apa sehingga pembelajaran yang dialihkan ke rumah itu bisa berjalan dengan baik, dan juga Bapak Ibu guru dalam mengajarnya juga bisa terkelola dengan baik. Pada akhirnya semua unsur yang sebagai warga sekolah bisa menjalankan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh di sekolah. Nah, indikator bahwa pembelajaran jarak jauh itu akan berhasil, saya buatkan 3 kategori: juara, efektif, efisien. Juara itu apa? Menjadikan guru bisa bekerja profesional yang menghasilkan lulusan yang juara. Jadi walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, guru harus bekerja secara profesional dan tetap harus punya indikator yang akan kita capai, ingin selalu mendapatkan lulusan yang juara. Efektif, mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Efisien, mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Nah, untuk pemaparan pengelolaan atau manajemen pembelajaran jarak jauh, ini saya coba dari pengalaman saya di SMA 12 ketika memberlakukan bahwa pembelajaran harus dialihkan ke sekolah. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana sekolah itu harus mempersiapkan. Jadi ada sesi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, untuk persiapan, yang dulunya kita belajar itu bisa bertemu dengan anak-anak, waktunya tertentu, kelasnya tertentu. Ketika misalkan siswa sudah pulang, tentunya kita tidak bisa melakukan pembelajaran lagi karena di ruangan yang dibatasi oleh dinding kelas siswanya sudah tidak ada. Nah, setelah dengan pembelajaran jarak jauh, kita tidak mengenal lagi dinding kelas lagi ada di mana. Nah, untuk supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Di sini saya bukan sharing bagaimana saya mengajarkan tentang saya mengajar ketika pembelajaran jarak jauh. Ini hanya sebagai pengalaman saya. Kebetulan saya di sekolah diamanati untuk memegang di bidang kurikulum. Jadi apa saja yang perlu disiapkan, karena guru bisa kapan saja memberikan pengajaran, bisa sampai kapan saja juga, bisa di mana saja, ya, seperti itu. Nah, yang pertama yang kita persiapkan adalah sosialisasi ke semua warga, baik untuk siswa atau guru-guru, semuanya harus diberikan sosialisasi tentang pembelajaran jarak jauh. Baik siswa atau guru sama-sama mempunyai kesiapan. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur, jadi atau SOP yang bagaimana yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh itu. Soalnya seperti misalkan kita mendapat berita bahwa ada suatu sekolah misalkan yang orang tuanya setiap hari harus mengantarkan tugas anaknya ke sekolahnya, posisi anaknya ada di rumah. Jadi pembelajaran jarak jauh itu guru hanya memberikan tugas dan tugasnya pada hari itu juga dikumpulkan ke sekolah. Nah, apakah seperti itu yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh? Nah, kita akan untuk tidak keluar dari
uh, yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh, maka kita harus membuat SOP-nya. Nah, setelah itu membuat jadwal pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk membuat pembelajaran jarak jauh, tentunya kita membuat jadwal yang tidak sama dengan pembelajaran seperti di pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Biasanya di sekolah anak-anak belajar sampai dengan jam 3:10 kalau di atau sekitar setengah 4. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini kita membuat jadwal khusus. Siswa hanya belajar sampai jam 12 saja. Jadi mengurangi jadwal yang seharusnya. Misalkan bahasa Indonesia biasanya disampaikan oleh guru itu 2 kali pertemuan atau 4 jam. Tapi untuk pembelajaran jarak jauh hanya menyampaikan pembelajarannya itu hanya 2 jam. Ini maksudnya atau tujuannya seperti apa? Karena pembelajaran jarak jauh itu adalah salah satu upaya pemerintah bahwa untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Jadi mengurangi jadwal itu mudah-mudahan akan tidak terlalu menekan baik terhadap guru ataupun siswa. Karena menurut pertimbangan jika siswa ataupun guru misalkan diberi beban yang terlalu banyak, itu juga akan berdampak kepada kekuatan fisiknya seperti itu. Padahal pada waktu masa-masa seperti ini kita harus menjaga mulai dari kondisi kita, kestabilan emosi, makanan, dan lain-lain seperti itu. Maka kita membuat jadwal khusus. Nah, yang keempat, kita membuat grup kelas menggunakan aplikasi yang paling sering diakses baik oleh siswa maupun oleh guru yang muda. Kita sadar bahwa ketika pembelajaran jarak jauh, guru tidak dibekali untuk diberi pelatihan dulu dan lain-lain. Dengan kondisi bahwa guru di sekolah itu dengan beragam kemampuan dalam segi IT-nya. Nah, kita ambil yang paling minimal, yang sering digunakan. Maka kita memilih antara aplikasi Line atau WhatsApp. Nah, pada akhirnya kita putuskan kita akan membuatnya grup pada Line saja. Nah, kita buat grup itu mungkin setiap sekolah berbeda. Kita membuat grup kelas 10 MIPA, 10 IPS, 11 MIPA, 11 IPS, 12 MIPA, 12 IPS seperti itu. Ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya ini hanya sebagai grup yang legal yang dibuatkan oleh guru, yang wajib digunakan oleh guru. Yang pada akhirnya sekolah tidak akan menutup kreativitas inovasi setiap guru. Jadi guru-guru boleh menggunakan aplikasi lain di luar Line dan WhatsApp. Nah, tapi akses ini yang dibuat oleh sekolah itu bisa sebagai standar minimal digunakan hanya sebagai pengumuman saja untuk siswa. Nah, yang kelima, membuat agenda online berupa spreadsheet. Jadi setiap guru menyampaikan kemajuan ketika pembelajaran jarak jauh setiap harinya. Yang keenam, membuat link untuk pengumpulan laporan. Nah, pelaksanaan di sini saya bagi dua. Ada pelaksanaan untuk guru mata pelajaran, ada pelaksanaan untuk guru BK. Karena kita sama-sama mengelola pembelajaran jarak jauh itu bukan hanya yang bergerak itu bukan hanya guru mata pelajaran saja. Untuk BK juga sama, karena BK juga adalah punya peran untuk menyiapkan bahwa siswa dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama untuk pelaksanaan
guru mata pelajaran, ketika pelaksanaan guru mata pelajaran itu melaksanakan tugas PJJ-nya sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan. Jadi tidak boleh memberikan pembelajaran di luar jadwal yang sudah disiapkan. Yang kedua, ada interaksi antara siswa dengan guru. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh itu bukan kita inginkan ada interaksi, ada komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah guru memberikan tugas saja dan kapan saja tugasnya dikumpulkan. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik bersifat kualitatif. Sebetulnya sebelum tanggal 30 mungkin guru sebelum ada surat edaran dari Bapak Menteri dan Dinas Pendidikan, guru itu memberikan umpan balik boleh bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tapi setelah ada edaran dari Bapak Menteri dan Dinas Pendidikan, guru hanya memberikan umpan balik bersifat kualitatif. Bukan. Nah ini sebagai kendali antara guru dengan siswa. Karena kita sering mengerjakan soal sampai larut malam sehingga mengikuti pembelajaran esok harinya bangunnya kesiangan. Nah, untuk mengendalikan hal seperti itu, bahwa guru dalam menyampaikan tugasnya itu harus pada jadwal yang sudah ditentukan. Ini kendali untuk guru, tidak istilahnya tidak terlalu berat memberikan tugas terhadap siswa karena harus terukur bahwa tugas yang diberikan itu harus selesai ketika jadwal yang sudah ditentukan. Juga untuk siswanya juga sebagai kendali juga. Jadi siswa tidak menanti-nantikan menyelesaikan tugasnya di luar jadwal tersebut. Jadi tidak ada istilah bahwa siswa mengerjakan tugas sampai dengan larut malam. Nah, itu sebagai kendali untuk mengendalikan antara siswa dan guru. Nah, yang kelima, guru wajib mengabsen siswa ketika PJJ berlangsung. Jadi, seorang guru ketika memberikan pembelajaran, walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap guru harus mengetahui siswa mana yang mengikuti pembelajaran kita. Jadi memang bisa mengontrol. Yang keenam ini bahwa setelah selesai guru menyampaikan materi disesuaikan dengan kemampuan siswa dengan tidak memberikan beban dengan tidak diberi beban menyelesaikan seluruh kurikulum yang harus disampaikan. Jadi ini keringanan atau supaya Bapak Ibu guru tidak merasa terbebani dengan harus menyampaikan kompetensi dasar, seluruh kompetensi dasar pada semester ini kita diberi penguatan atau informasi dari Bapak Menteri dan Dinas Pendidikan bahwa jangan dijadikan beban untuk menyampaikan seluruh pembelajaran. Tidak selesai juga tidak masalah. Yang jelas ketika kita mengadakan pembelajaran jarak jauh itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka komunikasi antara guru dengan siswa itu harus berjalan dengan baik. Nah, ini pelaksanaan untuk guru BK. Guru BK harus membantu kesiapan siswa dalam mengikuti PJJ. Yang kedua, guru BK mempunyai rekam kehadiran siswa yang dipegang ketika melaksanakan PJJ dengan berkoordinasi dengan wali kelas. Jadi, BK itu akan mengetahui siapa saja siswa yang tidak ikut PJJ. Itu berkoordinasi dengan wali kelas. Tentunya wali kelas itu hanya memegang satu kelas saja dan punya link untuk berkomunikasi dengan orang tua, dan BK memegang beberapa kelas, maka kerjasama antara wali kelas dan
BK itu sangat diperlukan. Yang ketiga, guru BK mencari solusi permasalahan yang ada pada siswa dalam pelaksanaan PJJ. Jadi nanti apa saja yang bermasalah. Kenapa? Karena kita tahu siswa kita beragam. Mulai dari misalkan tidak punya kuota atau fasilitas HP-nya misalkan sedang rusak atau dan yang lainnya, permasalahan yang lain itu harus ada solusinya. Pelayanan bisa saja pelayanan terhadap seluruh siswanya itu berbeda. Mungkin untuk sebagian besar guru sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan. Tapi untuk beberapa anak ini tidak mungkin disampaikan, maka harus diberikan pelayanan yang berbeda. Nah, setelah pelaksanaan, guru juga punya kewajiban untuk laporan untuk membuat sebuah laporan. Nah, laporan untuk guru mata pelajaran, yang pertama, guru harus mengisi agenda harian secara online berupa spreadsheet aplikasi yang digunakan apa Pak, takut ini kok. Takut ini berapa Pak? jenis Orang kan lagi jelas nak. Kian takut ini. Mentulan ini. Yang keempat, wali kelas menampung laporan dari guru mata pelajaran dan berkoordinasi dengan BK. Yang kelima, guru memberikan laporan administrasi PJJ yang diupload ke Google Form yang sudah disiapkan mulai dari upload RPP, LKS, bukti-bukti siswa terkoneksi ke aplikasi, bukti guru memberikan umpan balik terhadap tagihan yang diminta. Ini bisa tergambar sejauh mana guru melaksanakan tugas dan tidaknya dari laporan ini. Walaupun tidak, yang biasanya sekolah itu mengontrol ke setiap kelas, ada piket hariannya yang setiap harinya guru piket melihat posisi kelas-kelas, kapan ada guru, kapan tidak ada guru. Dengan seperti ini, dengan bukti-bukti ini akan meminimalisir bahwa tetap bahwa guru yang mengajar itu bisa terkontrol. Nah, yang keenam, guru mengarsipkan hasil umpan balik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk persiapan nilai rapot semester genap yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, laporan untuk guru BK. Guru BK mengisi agenda harian kesiapan. Ini bedanya dengan guru mata pelajaran. Kalau guru BK adalah kesiapan PJJ. Jadi bagaimana mengkondisikan siswanya untuk siap melaksanakan PJJ, sama berupa spreadsheet. Cuma di sini BK mencantumkan jumlah seharusnya yang hadir berapa, jumlah yang hadir berapa, permasalahannya seperti apa, dan solusi dari permasalahannya apa langkah BK ketika ada permasalahan. Nah, alhamdulillah di SMA 12 dengan ada laporan permasalahan setiap pembelajaran, guru BK berinisiatif bagi yang kesulitan dengan kuota internetnya, di BK itu
sebelumnya punya KSS atau apa ya, uang sirkuler dari anak-anak yang dulu masih ada. Nah, ini bisa membantu setiap anak diberi kuota sekitar 30.000 kalau nggak salah. Seperti ini. Ini sangat membantu, tapi ini juga benar-benar dilihat yang memang betul-betul membutuhkan. Guru BK mengarsipkan dokumen ketika memberikan kesempatan komunikasi dalam mencari permasalahan PJJ yang dialami siswa. Jadi bukan hanya guru mata pelajaran saja yang akan dipantau laporannya, jadi guru BK juga sama akan memberikan laporan juga. Guru BK mengarsipkan dokumen ketika memberikan kesempatan komunikasi dengan penyelesaian permasalahan. Nah, kalau misalkan kalau guru dokumennya adalah bagaimana guru menyampaikan pesan-pesan terhadap siswa tentang materi yang akan diajarkan dan umpan balik setelah siswa mengerjakan tugas. Nah, tapi kalau BK itu mengarsipkan ketika berkomunikasi dengan siswa yang siswanya punya permasalahan dan bagaimana BK itu menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, guru BK memberikan laporan administrasi kesiapan PJJ, di-upload di Google Form yang sudah disiapkan, mulai dari upload satuan layanan, LKS mungkin, bukti-bukti siswa terkoneksi ke aplikasi, bukti guru BK memberikan solusi penyelesaian dari permasalahan, sama seperti guru mata pelajaran. Yang kelima, guru mengarsipkan kehadiran selama PJJ. Guru BK juga harus mengarsipkan kehadiran selama PJJ untuk laporan semester genap. Jadi walaupun dengan kondisi yang sekarang seperti ini sulit untuk istilahnya menuju sempurna, tidak seperti kalau kita bertatap muka, tetap saja kita harus dapat menilai siswa mulai dari kehadirannya berapa persen yang nanti akan dilaporkan di rapot semester genap. Nah, ini bentuk-bentuk jadwal yang anak-anak hanya belajar sampai jam 12, bahasa Indonesia ketemunya hanya sekali saja. Ini juga untuk mempermudah juga guru bisa mengajar langsung beberapa kelas sesuai dengan yang diajarnya, jika selevel. Ini contoh dari agendanya. Jadi bisa ketahuan guru menggunakan aplikasi apa, berapa jumlah siswa yang seharusnya, siswa yang hadir berapa, bentuk tagihannya seperti apa. Nah, ini bukti-bukti yang harus kita lihat, apakah guru sudah memberikan pembelajaran, siswanya sudah terkoneksi, gurunya sudah memberikan umpan balik. Nah, di sini yang dulu boleh kuantitatif yang diberikan, sekarang hanya kualitatif, maka ketika memberikan nilai, guru tidak mengembalikan kepada siswa. Jadi ini hanya berupa draft yang dipunyai oleh guru saja, hanya sebagai dokumen guru saja, tidak disampaikan kepada siswa. Guru hanya memberikan komentar saja, misalkan seperti ini komentarnya, sudah bagus, rapi, dan jelas, tapi perbaiki ya nomor 11. Kita tidak menilai siswa. Walaupun sebetulnya kita menilai, tapi hanya diarsipkan saja. Mungkin itu pemaparan yang saya bisa sampaikan. Bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina, jelas sekali penjelasannya tadi tentang implementasi atau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah ya, khususnya di sini adalah di SMA Negeri 12 Bandung. Pelaksanaannya yang sudah kita sebulanan lebih ya Bu ya, sudah lebih dari sebulan tidak bertatap muka dengan para siswa gitu ya Bu ya. Suara saya jelas nggak Bu? Jelas sekali. Alhamdulillah. Maaf ya Ibu, moderatornya suka hilang-hilangan sinyal.
Baik, karena tinggal 7 menit lagi, silakan saya buka kalau ada yang mau bertanya ya. Mungkin kepada Frau Nur ya, silakan ingin bertanya pada Bu Lina tentang pelaksanaan PJJ di sekolah. Halo. Ya, silakan langsung saja, Frau. Sudah dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sehat, Frau? SGT. Lumayan. Alhamdulillah. Ini lagi nggak enak. Ini nih sakit. Apa Kepala. kenapa gimana? Saya mau nanya ke Bu Lina. Bu Lin, kan ada ya anak yang dari awal nggak masuk. Ini saya udah ngehubungi wali kelas gitu ya. Kata wali kelasnya, iya udah dihubungi, tapi nggak ada sama sekali dari awal. Nah itu nanti penilaiannya gimana ya? Udah 4 kali, karena saya waktu tanggal 10 itu libur, harusnya 5 pertemuan. Karena libur jadi cuma 4 pertemuan, nah 4-nya nggak hadir. Itu gimana ya? Ya, terima kasih, Frau. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Lina, silahkan. Boleh satu lagi? Oh Ini iya, nih. oh ya boleh. Dicoba ya dijawab Bovit. ya. Pertanyaannya Ada satu lagi katanya Bu. Ya silahkan, Frau. Boleh nanya lagi nggak? oh iya, boleh. Halo? Bovit. Iya, nanya lagi? boleh, silahkan. Langsung saja, Frau. Bovit. Timbul tenggelam nih suaranya. Oh, timbul Nah, tenggelam. videonya Ada Bovit. pertanyaan juga dari Bu Sida. Iya, betul. Mbak. Ada Bu juga Fitri. ada dari Bu Nursida. Kita simpan dulu ya. Ya, Boleh Mungkin nanya ada lagi ya? pertanyaan juga dari Bu Nah, tadi Nursida. kan disebutkan sama Bu Lina, PJJ tuh harus, kalau misalnya kita waktunya 2 kali 45 menit, jadi harus diselesaikan 2 kali 45 menit. Tapi kalau misalnya si anak tugasnya belum, terus misalnya dikasih tenggat waktu sampai jam 12 misalnya, atau misalnya sampai hari apa gitu ya, itu boleh tidak? ya. Ibu Lina mau langsung dijawab atau ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sida? Saya bacakan. Apakah semua guru melaksanakan PJJ ini? Bagaimana untuk peserta didik yang tidak hadir saat PJJ atau Vikon, Bu? Buffering dong. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya. Terima kasih juga. Ya, enggak. Terima kasih Bu Nur ikut partisipasi di sini ya. Kita sharing aja di sini ya. Ini pertanyaannya susah ya. Memang pembelajaran jarak jauh tuh susah, kita bekerja di dunia maya gitu ya. Hanya seperti itu kan. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan pembelajaran ini gitu. Nah, ketika misalkan Bu Nur mendapatkan siswa yang tidak pernah muncul-muncul, misalkan termasuk Ibu juga tidak muncul-muncul. Nah, kita mencoba memberikan laporan kepada wali kelas. Nah, kalau kita tidak punya link langsung kan kepada orang tua, tapi kalau wali kelas punya link langsung kepada orang tua. Nah, barangkali dengan cara kita melaporkan kepada wali kelas bisa mengupayakan langsung, bukan komunikasi terhadap siswa, tapi terhadap orang tuanya langsung. Bagaimana sih kondisi putranya sehingga tidak mengikuti PJJ gitu. Barangkali dia itu karena memang sakit, atau misalkan karena memang dia kesulitan tidak punya kuota gitu, bisa saja. Nah, maka ini benar-benar bahwa antara guru, wali kelas ini bukan hanya
guru saja yang harus mengajar, BK juga, guru BK juga sama. Maka kita terutama dari kurikulum selalu berkomunikasi dengan BK sejauh mana BK menanggulanginya. Walau pun memang wajib mengajar, baik itu yang PNS maupun dengan yang non PNS, karena sama ketika istilahnya apa yang kita kerjakan sementara kita tetapkan mendapat, biasanya kita bekerja di sekolah, sekarang kita bekerja di rumah. Nah, bagi siswa yang telat ini, nah kalau saya ketika anak yang tidak selesai pada waktu jam itu, tidak selesai pada jam itu karena apa? Apakah tugasnya terlalu banyak? Atau siswanya yang lelet mengerjakan? Atau memang terlalu sulit? Nah, itu yang tahu kondisi adalah guru mata pelajarannya. Kita tidak bisa ikut campur lah terhadap guru tersebut, ya. Nah, kita percaya bahwa guru itu akan mampu mengukur tugas yang bisa diselesaikan sampai dengan jadwal itu. Tapi kadang-kadang ada siswa yang memang telat, atau misalkan gini, menunggu jawaban temannya. Nah, setelah temannya selesai, dia baru mengerjakan. Bisa aja kan seperti itu. Nah, ya kita upayakan seperti itu. Nah, kalau saya kadang-kadang, saya juga yang telat ngasih tugasnya, misalkan harusnya mulai jam 7, saya baru jam 8.30 lupa, si tugasnya tidak di-sharekan ke anak-anak, jadi anak-anak baru mengerjakan misalkan berapa 3/4 lagi mau selesai, misalkan seperti gitu. Kadang-kadang kita kasih tambahan waktu lah. Saya suka misalkan tambahannya sampai setengah jam, misalkan gini, saya jam pertama, nanti ada istirahat jam pertama sampai jam 10.30, saya wajib kumpul sampai jam 10.30. Atau enggak, misalkan kalau saya ngajarnya jam terakhir, saya tambahin setengah jam ke depannya. Jangan memberikan peluang anak mengerjakan di luar itu. Karena apa? Yaitu menghindari komplain dari orang tua bahwa guru banyak memberikan tugas, karena katanya kalau siswa banyak mengerjakan tugas, kecapean, akhirnya menurunkan daya tahan tubuh. Padahal sekarang dengan musim istilahnya mas sekarang wabah COVID-19, justru kita harus menjaga kan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak memberikan pelayanan khusus bagi anak yang khusus, yang berbeda dengan yang lainnya. Itu kekecualian, bukan untuk secara umum. Mungkin itu saja jawaban dari Ibu. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Ibu, semoga menjawab ya, sekaligus tadi pertanyaan dari Ibu Sida juga. Insya Allah sudah terjawab tentang apakah semua guru melaksanakan PJJ dan bagaimana untuk peserta didik yang tidak hadir saat PJJ atau Vkon. Baik, itu saja Ibu mungkin untuk sesi sekarang karena waktunya sudah habis. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pelaksanaan PJJ itu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan semuanya sudah tersistematis, sudah ada SOP-nya ya, bisa dibilang seperti itu. Tinggal pelaksanaannya yang fleksibel tapi tetap terukur ya. Saya kembalikan ke saudara host, Ibu Femi, silahkan. Setengah dua, sekarang jam 2. Bukannya setengah 2, setengah 3. Jam 14 lebih 15 menit, Bu. Oh, roomnya ganti nggak? Atau di sini?
Roomnya ganti Kalau lagi, Bu. roomnya ganti atau di sini, Bu? Roomnya ganti. Di Nanti di roomnya Bu Lina ya? Iya, nanti Oh ya udah, berarti Ya. bisa sambil persiapan ya. Oke, boleh Ya. dipersiapkan 5 menitan lagi kita mulai ya. baik, Bu. Saya Terima kasih. pamit Ya. dari room ini. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Bu. Terima kasih Teh Femi Apa tadi teh? Apa udah tadi? di backup. Apa? Isi apa? resensi. Kita presensi di nu chat aya di nu chat anu gambar chat with all. Terus? Klik eta Klik anu aja https gg.gg presensi nah eta Eta. Terus geus weh. isi eta Google Form. Oh, oke. Oke. Geus weh. Alright. Ulang level lah bentar. Mana presensi? Hari Sabtu tanggal 5 yang kesana perjalanan matrimonisi mulai pembelajaran jarak jauh. Nama lengkap dengan gelar Nur Hayati. Koma. Getarannya nyampe sini, Frau. Gitu. Yalah. Saya cuna live dulu atuh, yes. Biar tidak bergetar. Dadah. Makasih, Frau. Gabung lagi, Frau. Saya ngisi dulu. Makasih Frau. Bitte schon. The Sean. Ya udah live lagi ya. Sudah ya berarti ini. Sekarang tinggal TPI. Semangat. Ya.